Tanggapannya Pak Tom, tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Meski belum genap 1 bulan memimpin, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berbagai kasus korupsi yang telah dituntaskan oleh pemerintah baru ini. Dalam waktu singkat, berita penangkapan pejabat korupsi dan hakim yang terlibat terus mengemuka. Kasus korupsi di Indonesia selalu menjadi sorotan utama, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal dengan Tom Lembong. Mantan Menteri Perdagangan ini baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait impor gula. Kasus ini tidak hanya mengguncang dunia politik, tapi juga memicu reaksi luas dari masyarakat dan berbagai kalangan. Tom Lembong lahir pada 18 September 1972 di Jakarta. Ia merupakan seorang pengusaha sukses sebelum terjun ke dunia politik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di University of California, Berkeley, ia kembali ke Indonesia dan mendirikan beberapa perusahaan di sektor investasi dan perdagangan. Pada tahun 2014, ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, Tom dikenal sebagai sosok yang berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam sektor perdagangan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ia berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong produksi dalam negeri. Namun, karirnya yang cemerlang kini terancam oleh dugaan keterlibatan dalam praktek korupsi yang mencoreng citranya sebagai seorang pemimpin. Pada tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai 400 miliar rupiah terkait impor gula. Penetapan ini merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang setelah menerima laporan mengenai adanya ketidakberesan dalam proses pengadaan gula yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama masa jabatannya. Dalam pernyataannya kepada media, Tom Lembong mengungkapkan sendiri bahwa ia menyerahkan semua permasalahan hukum ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sikap ini menunjukkan bahwa ia memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Meskipun banyak pihak berharap ia dapat memberikan klarifikasi yang lebih lanjut. Rincian kasus korupsi ini berakar dari dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan gula. Investigasi awal menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang di sini diuntungkan dalam proses impor gula tanpa melalui prosedur yang transparan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa keputusan untuk menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu diduga melibatkan suap dan gratifikasi kepada pejabat terkait. Proses pengadaan gula di Kementerian Perdagangan seharusnya mengikuti prosedur yang ketat dan transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam kasus ini diduga ada manipulasi data dan penyimpangan dari prosedur yang berlaku. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam impor gula dilaporkan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan namun tetap mendapatkan izin. Kejaksaan Agung juga menemukan bukti-bukti awal berupa dokumen dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Terdapat juga aliran dana yang tidak wajar yang mengalir ke rekening pribadi dan perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perdagangan. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka memicu reaksi beragam dari publik dan kalangan politik. Beberapa tokoh politik seperti Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa proses hukum harus dihormati dan ditegakkan tanpa adanya intimidasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Anies juga menekankan pentingnya menjaga integritas proses hukum agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kasus ini.
Banyak warganet dan aktivis anti korupsi mengungkapkan pendapat mereka di media sosial, menyerukan agar semua perilaku korupsi dihukum berat. Mereka menilai kasus ini sebagai contoh nyata dari masalah korupsi sistemik yang masih mengakar di Indonesia. Media juga memainkan peran penting dalam memberitakan perkembangan kasus ini secara terus-menerus. Berita mengenai penangkapan Tom Lembong menjadi viral di berbagai platform media online dan media sosial, memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat tentang integritas pejabat publik. Kasus korupsi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik, terutama dalam sektor perdagangan dan juga ekonomi. Korupsi dalam pengadaan barang seperti impor gula ini dapat merugikan negara serta masyarakat luas dengan menyebabkan harga barang melambung tinggi dan mengurangi kualitas produk yang tersedia di pasar. Dugaan korupsi ini juga dapat mempengaruhi kebijakan impor gula untuk kedepannya. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan adalah secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga pangan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengadaan agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa depan. Transparansi dalam proses pengadaan harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengawasan internal di kementerian agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong adalah pengingat bahwa praktik korupsi ini masih terjadi dan menjadi masalah serius di Indonesia. Masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta semua perilaku korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi masih bisa terjaga. Tom Lembong kini menghadapi tantangan besar dalam membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan hukum. Sementara itu, masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan praktik-praktik koruptif dapat diminimalisir demi masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, sampai segitu saja konten untuk hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.